bahwa realita kita itu tidaklah penting. Yang penting adalah respon kita, karena respon kita itu yang akan menjadi masa depan kita nantinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angir ya. Oke, kali ini aku mau share tentang luka ya. Bagaimana cara merawat luka, terutama luka batin. Kalau luka fisik kan kelihatan ya. Kalau luka batin atau luka di hati itu cuma kita sendiri yang merasakan. Bahkan kadang kita nggak sadar loh kita punya luka di hati kita atau batin kita terluka. Nah, gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Oke, sebelum kita sadar nih kita nih ada mengalami luka batin atau tidak. Nah, kalau dari aku ya, pengalaman aku itu kita bisa melihat dari realita yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya kita bermasalah dalam bidang apa sih? Dalam bidang relationship misalnya ya, attract orang yang salah melulu gitu. Nah, itu pertanda teman-teman kita punya luka batin gitu yang tidak diobati atau diabaikan, atau justru kita mencari obatnya itu dengan mencari orang baru atau mencari pergaulan baru lagi gitu, atau mencari kesibukan di pekerjaan kita misalnya, padahal luka batin kita masih ada, sehingga kita akan dikecewakan dengan orang yang mungkin orang beda tapi dengan cara yang sama, intinya membuat kita kecewa. Nah, itu artinya kita punya luka batin. Nah, luka batin ini bisa juga terjadi dari pengasuhan kedua orang tua gitu. Misalkan ada nih kita yang mungkin yang sudah berumah tangga ya, punya suami atau istri yang sama dengan ibunya, kalau istri ya, kemudian suami yang sama dengan karakter ayahnya gitu. Kalau karakternya orang tua kita mungkin dari pandangan kita baik ya bagus ya, kalau enggak gimana. Nah, itu berasal dari luka batin kita. Kita memandang orang tua kita tuh punya cacat dalam perawatan kita atau dalam pengasuhan kita zaman dulunya. Mungkin orang tua kita tuh mohon maaf ya nggak terlalu effort kita gitu, jadi kita merasa kayak berjuang sendirian gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu nanti kita akan attract orang yang mungkin sama dengan orang tua kita, pasangan kita gitu, karena kita memandang ada kekurangan dalam pengasuhan kita di masa lalu, atau orang tua itu punya hutang pengasuhan sama kita gitu loh. Nah, itu bahaya ya teman-teman ya. Makanya di dalam hukum tarik menarik, you attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang serupa dengan kamu yang di dalam diri kamu ya, bukan di luar diri tapi di dalam diri kita. Nah, tapi sayangnya ini jarang disadari. Beruntung ya, beruntung bagi yang belum menikah tapi sadar gitu, sehingga dia bisa effort dirinya, memperbaiki dirinya. Oh ya, aku sadar ya, aku attract orang yang salah berkali-kali gitu ya. Oh, ternyata aku belum, masih keringatan dengan mungkin kita punya trauma dulunya dengan seseorang, belum memaafkan itu gitu. Meskipun kita memandang baik orang yang baru datang, ternyata orang yang baru datang ini nyakitin kita gitu. Bukan orangnya yang salah, kitanya yang salah gitu. Kita yang salah gimana? Kita yang masih punya luka batin terhadap masa lalu kita. Itu bahayanya. Untung kita nggak sampai nikah misalnya. Kalau sampai nikah, kita akan disakiti dalam pernikahan teman-teman. Itu kalau yang kita punya luka batin. Nah, makanya sebenarnya nggak cuma dari romansa aja gitu, dari pekerjaan juga bisa gitu. Kenapa kita attract orang, teman-teman atau lingkungan yang toksik melulu gitu? Padahal yang salah kita, bukan orang-orang itu gitu. Orang-orang itu karakter mereka ya kayak gitu. Mau sampai kapanpun nggak bisa dirubah. Sekarang permasalahannya, kenapa kita jadi ada di lingkungan orang-orang yang kayak gitu? Itu loh permasalahannya. Oh, aku dimutasi sama bos aku dimutasi sama pimpinan aku. No, bukan itu. Kenapa kamu dimutasinya di tempat orang toksik? Banyak kok orang positif. Kenapa? You attract what you are gitu. Kamu sendiri toksik gitu loh. Kamu punya dendam, kamu punya luka batin. Kamu gak memaafkan masa lalu kamu terhadap orang, terhadap peristiwa, sehingga kamu akan masuk ke lingkungan yang sama lagi dan lagi. Nah, cara gimana untuk mengobati luka batin ini yaitu dengan cara memaafkan diri sendiri ya. Bagaimana caranya memaafkan diri sendiri? Emang salah apa diri kita? Salah kita adalah apa? Telah menilai negatif terhadap orang lain, terhadap peristiwa, tidak menerima peristiwanya, kita disakiti orang kita nggak nerima, terus ada sakit hati, ada dendam, ada kecewa. Nah, itu salah kita itu. Karena apa? Kita nggak bisa ngontrol orang untuk berbaik-baik terus sama kita ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Gimana respon kita menghadapi ketika kita disakitin orang? Ya udah lo gawa aja, ikhlasin. Kamu, perbuatanmu adalah untuk dirimu sendiri dan Tuhanmu. Aku akan merespon yang terbaik yang kuberikan kepada Tuhan atas perlakuan kamu terhadap aku. Karena itu tanggung jawab aku sama Tuhan. Gitu, aku ingin kebaikan, aku respon baik kayak gitu. Nah, sekarang tergantung pilihan kita. Kalau kita mau di circle yang kayak gitu berulang-ulang, atau kita nih kayak hubungan kita nih
sama pasangan gitu ya, kayak gini-gini terus muter-muternya. Karena apa? Ini sama ini kita yang salah. Kita nilai pasanganku nggak mungkin berubah kayak gitu-gitu terus, ya nggak berubah gitu. Yang mesti berubah siapa? Bukan pasangan kita, tapi kitanya yang harus berubah. Nah ini kayak contoh di lingkungan rumah gitu ya, kita ada misalnya memang belum nikah, ada orang tua, ada saudara, mereka toksik semua. Yang perlu dirubah bukan mereka, kita. Pandanglah mereka itu baik semua. Memang itu ujiannya lama ya, tapi mungkin berbulan-bulan, mungkin setahun kemudian kita akan merasakan imbasnya atau efeknya, bahwa sangka kita, asumsi kita terhadap sekitar kita itu yang akan kita terima ke depannya. Kalau kita sudah perlakuan orang yang buruk itu kita nilai buruk di mata kita juga, bahkan menilai orang itu buruk juga di mata kita, ya udah selamanya kita nggak akan pernah mendapat kebaikan dari orang tersebut. Ada salah satu prinsip yang aku suka dari Ustadz Nasrullah ya, di bukunya karya beliau Magnet Rezeki, yang selain satu sama satu, kita ini satu dan yang lainnya adalah terhubung. Kemudian yang menghubungkan itu adalah apa? Energi ya teman-teman, frekuensi kita gitu. Jadi kalau kita ketemu dengan hal yang toksik, berarti menandakan kita frekuensinya atau vibrasi kita adalah pada satu hal yang kayak gitu juga gitu. Meskipun secara mungkin kita nolak, aku orang baik gitu. Loh, buktinya loh orang toksik yang ada di kita gitu. Atau aku sudah melakukan terbaik gitu. Tapi kok masih kayak gini ya, berarti kita belum secara energi kita, secara batin kita belum sampai ke situ gitu. Di buku Magnet Rezeki itu juga dikatakan bahwa realita kita itu tidaklah penting, yang penting adalah respon kita, karena respon kita itu yang akan menjadi masa depan kita nantinya. Nah, berhubungan dengan mengobati luka batin tadi, ya kalau kita sudah bisa menerima, legowo, yang ikhlaskan, salah satu yang cari dengan letting go ya, prinsip letting go atau melepaskan. Jadi sesuatu yang udah kita lepaskan itu ya udah hilang aja gitu, nggak usah diharap balik. Sama dengan rasa sakit yang gak enak atau luka-luka batin kita yang kita ngerasa ada kecewa, sedih, sakit hati gitu ya, dendam, itu udah lepasin gitu, jangan diingat-ingat lagi, berharap aja yang terbaik dari Tuhan. Kayak ini aja, sampai kita nyimpan dendam terhadap apapun ya, meskipun misalnya kita dalam pekerjaan kita bagus ya, kita sehat gitu, tapi husno gitu kan, di depan itu ada sesuatu yang lagi disiapkan Tuhan. Apa yang disiapkan Tuhan adalah realita yang sesuai dengan apa yang kita di dalam. Selama kita masih menyimpan yang gak enak-enak itu, maka Tuhan pun akan memberikan sesuatu yang kelak ya, entah itu dari mana asalnya, itu akan terjadi sama kita. Kebanyakan orang nilai, wah aku masih enak aja gitu, aku masih banyak uang gitu kan, aku masih karir aku bagus gitu kan, itu cukup bagi mereka gitu. Padahal apa mereka bahagia dengan itu semua? Enggak gitu. Orang-orang yang punya luka batin, mereka pasti nggak bahagia, sehingga mereka melampiaskan kepada pekerjaannya, mungkin kegiatan apa yang bisa membuat mereka senang atau melupakan masalahnya itu. Dan cara terampuhnya adalah kita harus memperbanyak istighfar ya, bertobat kepada Allah, yaitu kita dengan merasa salah, nggak merasa benar. Kebanyakan kita tuh merasa benar terus karena kita merasa udah mengeluarkan effort yang besar ya kan, untuk sesuatu, untuk seseorang gitu, tapi kita tidak mendapatkan hal yang sama. Sebenarnya salah kita. Jadi di prinsip keajaiban Magnet Rezeki, kita harus selalu merasa salah meskipun kita benar ya, secara kasat mata aku ini benar sudah, tapi kok kayak gini ya, rasanya nggak enak terus gitu, disakitin terus, dikecewakan terus misalnya, berarti itu kita yang salah gitu, bukan orang gitu. Orang benar kok gitu, bener menurut dia, aku salah gitu kan, ya udah terima aku salah, ya Allah aku salah, ya udah aku salah gitu. Jadi tidak ada pertentangan batin, kita lebih ikhlas ya menerima pada saat kita mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini yang gak enak-enak itu adalah bersumber dari aku yang salah, orang yang benar, meskipun kenyataannya orang benar ya, tapi tetap aku yang salah, orang yang benar. Tujuan mengatakan itu apa sih? Tujuan merasa kita salah terus adalah untuk perbaikan diri kita. Jadi kita nggak nyalahin orang, nggak nyalahin keadaan, tapi kita mencari ke dalam diri kita mana yang salah, yang harus diperbaiki. Pasti ada, karena nggak mungkin kita yang orang baik ya, kita memancarkan kebaikan, energi kebaikan, yang datang tuh yang nggak baik-baik. Kalau yang nggak datang baik-baik, berarti kita yang nggak baik gitu. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki mengobati luka batin itulah dengan aku salah, orang lain benar. Udah itu aja.
Jadi jatuhnya kita selalu mohon ampun kepada Tuhan dan selalu merenungi diri kita, berbanyak me time ya. Me time itu komunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Jadi urusan kita hanya kepada Tuhan, tidak kepada orang, apalagi keadaan yang terjadi. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.